Saya bisa dipanggil Nanda. Dan aku Deli Fatima Azara, dan teman-teman bisa panggil aku Ara. Dan hari ini kita bakalan bahas sesi sharing yang penting banget nih buat kita semua. Betul banget Ara, kita bakal ngebahas topik santai yang gak cuma relevan tapi juga deket banget nih sama kehidupan kita sebagai generasi muda. Jadi stay tune ya. Dan hari ini kita bakalan bahas sesuatu hal yang penting banget nih, tapi sering dianggap remeh, yaitu kesehatan mental. Nah, ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak sih ada loh survei yang mengatakan dari McKinsey Health Institute yang mengatakan bahwa lebih dari 41.000 orang dari 26 negara dan ada 18% Gen Z alias generasi kita nih yang sedang mengalami kesehatan mental loh. Wah, angka ini cukup bikin kita berpikir ya, Ra. Tapi teman-teman jangan khawatir karena kita tidak akan membuat suasananya menjadi berat. Karena kita akan membahas ini dengan santai dan juga seru. Karena kesehatan mental tidak hanya soal masalah, tapi juga bagaimana sih kita peduli sama diri kita sendiri dan juga lingkungan kita. Nah, dan di kesempatan kali ini kita ajak teman-teman semua untuk membahas kenapa sih kesehatan mental sering diabaikan. Dan gimana sih caranya melawan stigma dan mitos yang ada? Dan yang paling penting kita juga akan membahas gimana sih caranya biar kita bisa lebih aware terhadap kesehatan mental lewat self-care. Yuk kita mulai teman-teman. Oke, sekarang coba kita pikirkan, kenapa sih semakin kesini makin banyak orang yang menganggap bahwa kesehatan mental itu tidak penting? Nah, salah satu alasannya adalah stigma ya teman-teman. Jadi sekarang nih ya masih banyak orang yang menganggap bahwa kesehatan mental itu tidak penting karena itu merupakan suatu tanda kelemahan atau kegagalan pribadi. Padahal faktanya nggak kayak gitu ya. Nah teman-teman, ada studi dari Mental Health Amerika tahun 2019 yang menunjukkan bahwa hampir 9 dari 10 pekerja global mereka merasa stres kerja mempengaruhi kesehatan mental, dan mereka lebih memilih diam karena takut dianggap lemah dan tidak profesional. Nah teman-teman, ini menunjukkan bahwa pentingnya cara pandang kita tentang kesehatan mental. Karena kalau dibiarkan secara terus menerus bisa bahaya loh. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Jadi gimana sih caranya melawan stigma dan juga mitos yang ada? Nah langkah pertama yang bisa kita mulai yaitu edukasi. Jadi apa sih itu kesehatan mental itu dan kenapa penting untuk dijaga? Nah teman-teman, ada nih kampanye keren dengan hashtag End the Stigma. Kampanye ini berhasil banget mengubah persepsi masyarakat tentang kesehatan mental. Selain itu teman-teman, kita juga bisa nih mulai dengan hal-hal kecil seperti tidak menggunakan istilah gila dalam menggambarkan seseorang yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Setuju nggak teman-teman dengan statement ini? Nah selanjutnya kita akan bahas hal yang paling praktis, yaitu gimana sih caranya untuk meningkatkan kesehatan mental dan self-care. Teman-teman tahu nggak kalau tanda-tanda kesehatan mental itu terkadang tidak terlihat jelas loh. Makanya penting banget nih teman-teman untuk mengetahui gejalanya, seperti kelelahan terus-menerus tanpa alasan yang jelas, dan juga teman-teman mulai kehilangan minat nih dengan hal yang kalian sukai. Selain itu, coba deh rutinitas self-care sederhana seperti meditasi atau journaling. Ada loh cerita inspiratif dari seseorang yang mulai meditasi setiap pagi selama 5 menit aja. Nah, awalnya dia tuh skeptis, tapi ternyata efeknya luar biasa loh. Dia merasa lebih tenang dan bisa fokus sepanjang hari. Nah, siapa tahu kan ini bisa jadi solusi buat teman-teman semua. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas banyak banget ya, dimulai dari kenapa sih kesehatan mental sering diabaikan, sampai gimana sih cara melawan stigma atau mitos yang ada, dan juga kita udah kasih tips-tips nih buat teman-teman untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental serta self-care. Nah intinya teman-teman, kesehatan mental itu bukan hal yang memalukan atau tabu ya. Jadi ini adalah langkah awal teman-teman untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian. Benar banget nih Nan, dan kita semua punya peran untuk menciptakan lingkungan yang lebih suportif. Dimulai dari hal kecil aja, kayak nggak ngejudge temennya lagi curhat, atau sekedar tanya, kamu lagi baik-baik aja kan? Nah itu bisa membawa perubahan yang besar loh, karena terkadang perhatian yang kecil bisa membuat orang lain dan menolong orang lain di saat-saat yang sulit. Dan jangan lupa teman-teman buat perhatian sama diri kalian sendiri ya, karena self-care itu bukan egois tapi kebutuhan. Dan kalau teman-teman lagi overwhelmed atau lelah, kan bisa banget loh ambil waktu untuk istirahat sejenak.
teman-teman juga bisa banget melakukan hal-hal yang bikin kalian bahagia. Karena pada dasarnya kalau bukan kita, siapa lagi sih teman-teman buat yang ngejaga kesehatan kita? So, mulai sekarang, yuk kita jadi generasi yang lebih peduli dengan kesehatan mental. Jangan takut untuk minta bantuan ya, pergi ke psikolog atau terapis, itu bukan tanda kelemahan, itu keberanian. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung teman-teman kalian ya, karena kita nggak pernah tahu loh apa yang sedang mereka perjuangkan. Oke deh teman-teman, aku rasa cukup ya untuk obrolan hari ini. Semoga pesan-pesan yang kita sampaikan bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. Dan semoga setelah ini kita bisa lebih sayang sama diri kita sendiri dan juga orang sekitar. Karena ingat, kita semua berharga. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan kita sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you!